Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang fikih dasar, mempelajari tentang fikih dasar jual beli dalam agama Islam. Nah, untuk yang pertama kita mempelajari tentang pengertian dulu. Membahas sesuatu pasti akan kita bahas tentang pengertiannya dulu. Pertama, jual beli secara pengertian, secara bahasa itu asal katanya ba'a yabi'u bai'an. Artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi bisa dibilang tukar menukar. Bisa barang dengan barang, bisa barang dengan uang. Nah, secara istilahnya jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang lain atau dengan uang dengan syarat dan rukun tertentu. Itu disebut dengan jual beli. Jadi jual beli pasti ada tukar menukar barangnya atau tukar menukar barang dengan uangnya dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua yang kita bahas adalah dalil atau dasar hukum, gitu ya. Dalam agama Islam segala hal harus berdasarkan dalilnya, gitu ya. Yang pertama dalil jual beli itu ada dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 275. Kalimatnya bismillahirrahmanirrahim wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Saya potong di tengah-tengah ya. Artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di ayat Al-Qur'an yang lain di surat An-Nisa ayat 29 insyaallah bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka atau yang sama-sama ridho. Dari Al-Hadis itu riwayat Imam Ahmad diceritakan bahwa dari Juma'i bin Umar beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya apakah penghasilan yang baik itu, apakah pekerjaan yang baik itu atau yang paling baik itu. Beliau menjawab pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan melakukan jual beli dengan cara yang bersih atau dengan cara yang benar. Kalau nggak salah kalimatnya gini, An Juma' ibnu Umar qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdhalil kasbi. Apa pekerjaan yang paling baik? Apa mencari rezeki yang paling baik itu? Qala a'malur rajuli biyadihi. Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangan sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan semua jual beli yang mabrur atau dengan jual beli yang baik itu adalah dalil atau dasar jual beli. Nah, sekarang kita bahas tentang rukun jual beli. Nah, setiap rukun ada syarat-syarat tertentu. Nah, rukun jual beli ini ada ulama yang mengatakan cuma satu, yaitu niat, ridho saja. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Nah, kita insya Allah semuanya sama aja. Yang bilang 3 atau 4 itu intinya sama. Yang pertama itu rukunnya ada penjual dan ada pembeli. Yang kedua, barang yang diperjualbelikannya ada. Yang ketiga, ijab kabul atau ada transaksinya. Ya. Jadi ada ijab kabulnya, ada barangnya, dan ada penjual dan pembelinya. Nah, sekarang syaratnya apa? Nah, syarat dari penjual dan pembeli, yang beli maupun yang jual, syaratnya yang pertama harus berakal sehat. Kalau ada yang gila salah satunya, jelas tidak sah jual belinya. Yang kedua, balik, dewasa, mumayyiz, bisa berpikir. Nah, kalau anak-anak kecil di bawah umur jual beli, ada yang menjual atau bawah umur membeli, itu juga tidak sah. Yang ketiga, syarat penjual maupun pembelinya adalah
tidak terpaksa. Artinya semua sama-sama atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan. Itu syarat penjual dan syarat pembeli. Nah, syarat barang yang diperjualbelikan gitu ya. Pertama, milik sendiri. Nggak boleh menjual miliknya orang lain kecuali barang itu atau ada surat pewakilan atau diwakilkan. Misalnya kakak saya punya barang dan dia pergi terus bilang ke saya suruh menjualkan dengan harga yang sudah ditentukan, maka saya boleh menjual itu. Jadi yang sudah diwakilkan atau milik sendiri. Yang kedua, barang itu suci, tidak boleh menjual barang najis seperti bangkai, darah, babi, kotoran, khomer atau minum keras, itu jelas tidak diperbolehkan. Kenapa? Barangnya sudah najis. Yang ketiga, barang itu ada manfaatnya. Yang keempat, syarat barang yang diperjualbelikan adalah dapat diserah terimakan. Gitu ya. Jadi udah beli ternyata nggak bisa diambil, ya itu berarti tidak memenuhi syarat barang untuk diperjualbelikan, otomatis tidak sah. Nah, yang selanjutnya kualitasnya jelas. Artinya bisa dilihat penjual, bisa dilihat pembeli, bisa dicek pembeli kualitasnya itu bagus atau tidak, ada cacatnya atau tidak. Jadi pembeli harus bisa melihat barang yang diperjualbelikan itu. Nah, yang ketiga tentang rukun ijab kabul, yaitu transaksi. Nah, ijab itu apa toh? Ijab itu perkataan penjual. Misalnya saya jual pulpen ini seharga 5.000. Nah, kabul itu perkataan pembeli. Seperti saya terima dan saya beli pulpen ini dengan harga 1.000. Itu ijab kabul. Nah, syaratnya apa? Pertama, bersambung. Artinya berkelanjutan. Tidak boleh penjualnya bilang A, pembelinya ngomongnya 2 jam kemudian baru bilang. Itu nggak bisa. Yang kedua, kesesuaian. Jadi kalau penjual dalam ijab itu ngomong menjual pulpen, maka pembelinya juga ngomong membeli pulpen. Nggak boleh ada perbedaan di situ. Selanjutnya, tidak disangkutkan dengan yang lain. Contohnya gini, jual beli yang disangkutkan dengan yang lain itu, saya beli pulpen ini seharga 5.000 kalau turun hujan. Nah, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Atau juga tidak berjangka waktu. Misalnya saya ijab kabul kok berjangka waktu, gimana contohnya? Saya beli pulpen ini selama seminggu. Itu nggak bisa. Jadi ijab kabul atau transaksinya itu seperti itu, bersambung, ada kesesuaian, tidak disangkutkan dengan yang lain, dan juga tidak berjangka waktu. Nah, sekarang gimana dengan kehidupan yang sudah modern ini, dengan munculnya toko-toko yang menjamur dan sebagainya, itu ijab kabul itu bisa digantikan dengan barangnya, dengan sesuatu yang lain. Contoh dengan faktur, kwitansi, itu kan ada label harga. Kalau di swalayan itu kan sudah ada harganya. Jadi kalau sudah pembeli lihat harganya itu, lihat barangnya kok diambil, kok nggak ada omongan jual beli dengan kasirnya, itu sudah dianggap ijab kabul. Karena apa? Pembeli tahu harganya dan dia terima dengan harga itu. Nah, itu adalah rukun dan syarat dari jual beli. Nah, macam-macam jual beli ada 4. Pertama, bai'ul muqayyadah. Jadi bai'ul muqayyadah itu menukar barang dengan barang. Contoh, pisang dengan beras, beras dengan ketela, ayam dengan beras. Itu namanya, kita nyebutnya barter ya, bai'ul muqayyadah. Yang kedua, bai'us sarrafah. Pertukaran harga dengan harga. Jadi contoh, emas dengan perak, uang rupiah dengan ringgit, rupiah dengan dolar. Nah, itu namanya bai'us sarrafah, pertukaran harga dengan harga. Yang ketiga, bai'us salam, jual beli dengan cara menukarkan barang dengan harga,
tetapi dipinjamkan dulu atau dengan cara dipinjam. Contoh, beli motor dengan cara kredit, beli rumah dengan cara kredit. Nah, itu. Yang keempat, bai'ul mutlak. Ini yang sering kita laksanakan, yaitu apa? Menukar barang dengan harga dengan tunai, harga tunai. Jadi seperti biasa kita beli di toko, itu nama bai'ul mutlak. Jadi ada 4 macam: bai'ul muqayyadah, bai'us sarofah, bai'us salam, dan bai'ul mutlak. Nah, jadi kita bisa tahu apa aja yang dilarang. Kalau seandainya kok ada jual beli kok nggak ngikuti rukunnya, nggak ngikuti syaratnya, otomatis tidak sah. Contoh, kita kembali lagi ke rukun dan syarat tadi, ya. Jual beli kok barangnya nggak bisa dilihat. Misalnya apa? Jual pisang, tetapi masih ontongnya aja. Jadi pohon pisangnya sudah memunculkan ontongnya, tapi kita sudah beli harga pisangnya, itu nggak bisa. Nah, beli buah masih di pohon dan pohonnya masih berbunga, itu juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Nggak bisa kelihatan dengan jelas, gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang beberapa hal jual beli itu sah, ngikuti aturan sah, tapi itu dilarang oleh agama. Apa saja itu? Yang pertama, menjual sesuatu dengan harga yang sangat mahal di luar batasan. Misalnya pulpen biasanya cuma harga 1.000, 2.000, 5.000, 17.000, gitu ya, 20.000, tiba dijual dengan harga 1 juta, 2 juta di luar harga umum. Itu sah sebenarnya, cuma dilarang, gitu ya. Yang kedua, jual beli dengan cara mencegah penjual sebelum ke pasar. Ini zaman Nabi dulu. Jadi zaman Nabi dulu itu banyak orang atau pedagang atau apa itu membeli orang yang menjual barang. Ketika orang itu mau pergi ke pasar untuk menjual barang, dicegah di tengah-tengah jalan, dibeli dengan niat biar orang yang menjual tadi tidak tahu harga pasar, sehingga dia bisa membeli dengan harga sangat murah. Nah, ini ada unsur ghorohnya. Ini walaupun sah tapi dilarang. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak mungkin. Kayaknya hampir semua orang akan tahu harga. Yang kedua, jual beli dengan cara menimbun barang. Biasanya gula. Jadi membeli gula dari petani produksi gula yang banyak, pas harganya murah, ketika harganya mahal baru dikeluarkan. Nah, ini sah tapi dilarang. Jual beli untuk maksiat. Contoh, ayam jago yang niatnya untuk diadu. Itu sah sebenarnya jual belinya, tapi dilarang oleh agama. Membeli atau menjual barang dengan niat agar orang lain tidak bisa membeli itu. Contoh, saya kok pegel sama teman saya. Teman saya pada waktu itu teman saya ini pengen membeli motor merek tertentu yang ada cuma satu miliknya teman saya juga. Akhirnya saya membeli motor itu dengan niatan biar teman saya yang mau tadi tidak bisa membeli. Itu sah tapi dilarang karena niatnya untuk mencegah orang lain. Yang terakhir, jual beli dengan penipuan. Biasanya ini yang dimaksud penipuan itu ini mencampur barang jelek dengan barang bagus, gitu ya. Barang jelek dengan barang bagus, mencampur ini beras yang kering sama yang basah. Nah, itu ada penipuan. Nah, itu semuanya sah transaksi jual belinya, tetapi dilarang oleh agama. Nah, ini sekilas tentang fikih jual beli dalam agama Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.